عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kita sampai asyratus sa'ah, tanda-tanda dekatnya hari kiamat. Semuanya sudah disabdakan oleh Nabi. Yang tidak berarti coret, tidak boleh ngarang. Seperti kita dengar tanah Arab menjadi subur, danau Siberia mengering atau menyusut. Ini tidak pernah disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Yang pernah disabdakan oleh Nabi, Dajjal, Dabbatul Ard, matahari terbit dari barat, Ya'juj Ma'juj, Nabi Isa turun. Ini yang akhir, dibagi tiga, ya, dibagi tiga. Ini yang ketiga. Yang pertama, asyratun madat wantahat, sudah berlalu. Dari sekarang ini sudah berlalu. Misalnya sabda Nabi alaihi salatu wassalam bahwa kiamat tidak akan terjadi sebelum harta kaum muslimin melimpah ruah, luar biasa. Nah, para ulama menyimpulkan ini sudah terjadi. Kapan? 100 tahun pertama. Ya. 100 tahun kedua kan Imam Syafi'i. Ini 100 tahun pertama. Orang pertama setelah Imam Syafi'i orang kedua. Ini kata Imam Ahmad, ya, bahwa setiap 100 tahun sekali Allah akan membangkitkan seseorang, man yujaddidu dinahu. Nah, siapa yang pertama? Adalah Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz ini yang pertama. Di zaman beliau inilah yang dimaksud oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Harta kaum muslimin melimpah ruah. Hari itu para amil zakat kebingungan, mencari mustahik. Hampir-hampir enggak ada orang fakir, miskin, gorim dan seterusnya. Yang ada manusia kaum muslimin kaya raya, harta melimpah ruah. Ah, berarti itu sudah lewat, sudah terjadi. Tidak akan terjadi hari kiamat sebelum kaum muslimin diperangi atau dibantai oleh bangsa yang matanya kecil, sipit, wajahnya bulat seperti tameng, memakai sendal bulu. Insya Allah antum tahu ya siapa yang dimaksud oleh Nabi. Ini sudah lewat di zaman Syekhul Islam, ya. Dan hari itu sungai Efrat dan sungai Tigris hampir-hampir menjadi merah karena darahnya kaum muslimin, dibantai habis-habisan. Ulaquqan pelakunya diawali oleh pengkhianatan seorang Rafidhah. Panjang kisahnya.
Ini pun sudah terjadi, ya. Yang kedua, wa asratun lam tazal tatajaddadu wa hiyal wusta. Ini sedang terjadi. Sedang terjadi. Dan mungkin kita pelakunya. Antum pernah keamprokan seorang muslim di depan lift, di depan pintu, di depan masjid, tidak memberi salam? Pernah? Nah, kalau pernah berarti antum pelakunya. Sabda Nabi alaihi salatu wassalam bahwa kiamat tidak akan terjadi sebelum kaum muslimin memberikan salam hanya kepada yang dikenal saja. Kalau nggak kenal, mau di depan mata, mau keamprokan di depan lift, di depan pintu, di depan masjid, nggak ada salam. Ini sedang terjadi, dan bahkan kita pelakunya. Ya. Termasuk di beberapa masjid dorong-dorongan imam, karena memang tidak ada imam rawatib. Ini pun sedang terjadi. Tentu banyak sekali. Bid'ah di mana-mana, syirik di mana-mana, subhat di mana-mana, laki menyerupai perempuan, perempuan menyerupai laki-laki. Kemaksiatan luar biasa. Menghina terhadap ajaran-ajaran Islam dan seterusnya. Itu sedang terjadi. Itu masih kecil. Nah, yang terakhir, wa asratun kubra. Ini yang terbesar. Takunu inda qurbi qiyamis sa'ah. Terjadi menjelang tentu bukan sejam 2 jam, bahkan mungkin bukan sehari 2 hari. Kalau umur dunia ini cuma 5 tahun, mungkin sehari 2 hari. Umur dunia ini kan ribuan tahun, mungkin jutaan tahun. Maka menjelang kiamat mungkin beberapa tahun, mungkin 5 tahun, mungkin 10 tahun. Hanya Allah yang tahu, ya, menjelang kiamat itu. Mungkin 15 tahun, 20 tahun. Matahari terbit dari barat, Ya'juj dan Ma'juj muncul, Nabi Isa turun, Dajjal muncul, Dabbatul Ard, binatang melata yang muncul dari dalam bumi dan bisa bicara, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini sudah akhir. Nah, ke-10-nya sepertinya, bukan sepertinya, ya, insya Allah memang belum terjadi satupun untuk yang terbesar ini. Nah, termasuk Imam Mahdi, ya, belum. Kecuali dakwah, kecuali klaim, kecuali pengakuan saja. Nah, sudah ada. Mungkin lumayan banyak, ya, mengaku sebagai Imam Mahdi. Adapun yang sesungguhnya, insya Allah belum. Nah, di sini antalidal amatu rabbataha, ada seorang wanita yang melahirkan tuannya, sepertinya juga belum kita dapati. Walaupun ini tidak masuk yang ke-10. Ada pertanyaan di sini, maksudnya tuannya itu tuan dia apa tuan bukan budak? Berselisih para ulama. Saya ambilkan yang rojih saja, tuan bukan budak. Jadi bukan tuan dia. Bukan berarti anaknya itu menjadi tuan dari ibunya, bukan. Tetapi ibunya budak, anaknya bukan budak.
Kan biasanya kalau ibunya budak, pasti anaknya budak, cucunya budak, kan begitu. Keturunan kan begitu. Nah, ini beda. Ibunya budak, tetapi anaknya bukan budak. Kenapa? Karena ibunya yang budak itu dijima, dihamili oleh tuannya. Dia tidak punya suami. Dia budak, tidak punya suami, dan halal dijima, digauli oleh tuannya. Ini hukum Allah dan Rasulnya, ini hukum Islam, sebaik-baik hukum di muka bumi ini. Orang mau ngarang, mau ngaku hukum Eropa lah yang paling baik, hukum Amerika lah yang paling baik, hukum Jepang yang paling baik, hukum Asia paling baik, biarin. Yang penting kita yakin bahwa hukum terbaik adalah hukum Allah dan Rasulnya. Ya. Apapun bentuknya. Iya. Karena kan kita yakin Allah Maha Adil, Rasulullah adil. Nggak mungkin menciptakan satu hukum yang tidak adil. Nah, kenapa si wanita ini menjadi budak, sementara anaknya, anak kandungnya yang lahir dari rahimnya malah menjadi tuan? Jawabannya tadi, karena dia dihamili oleh tuannya lalu melahirkan anak. Insya Allah antum tahu, anak itu ikut ibunya apa ikut ayahnya? Ikut ayahnya. Kan kemarin sudah kita bahas, anak itu bersama ibu, satu badan dengan ibu cuman 9 bulan, nitip doang 9 bulan. Sebelumnya bertahun-tahun, puluhan tahun bersama ayahnya. Dari kapan? Dari ayahnya lahir dulu. Seperti saya nih, begitu ayah saya lahir, saya ada di situ, ada di sulbi ayah saya, gitu ya. Begitu saya lahir dulu, hari pertama saya lahir, anak-anak saya itu ada di sulbi saya, gitu ya. Kemudian lahir. Nah, sebelum lahir itu dititipkan 9 bulan di istri saya. Oleh karena itu sangat wajar dan masuk akal dan adil kalau anak itu dinisbatkan kepada ayah, bukan kepada ibu. Orang yang tidak tahu dalil orang yang tidak tahu hakikat akan mengatakan yang fair, yang adil mestinya dinisbatkan ke ibunya, kan pernah satu badan dengan ibunya, keluar juga dari rahim ibu, bukan dari ayah. Ini bodoh, ini jahil. Ya, yang benar, kita semua manusia keluar pertama kali dari ayah, lewat air mani ayah, masuk ke rahim ibu kita, kemudian menjadi janin yaitu kita selama 9 bulan, lalu keluar dari rahim ibu kita. Nah, karena anak itu mengikuti ayah, ayah Jawa anaknya pasti Jawa, ayah Arab anaknya pasti Arab, seperti apapun bentuknya. Nah, ayah merdeka, tentu anaknya ikut merdeka, sedangkan ibunya budak. Itu yang dimaksud antalidal amatu rabbataha. Adanya seorang wanita yang melahirkan tuannya. Jadi melahirkan bayi yang akhirnya menjadi tuan, bukan tuannya ibunya, bukan. Walaupun sekali lagi ada yang berpendapat seperti itu, tapi itu pendapat yang lemah. Ya. Dan budak yang sudah melahirkan anak hasil jima dengan tuannya, maka budak ini naik kelas, naik pangkat. Apa namanya? Masih ingat? Kemarin sudah kita bahas. Ummul walad.
Ummul walad. Nama si budak ini menjadi Ummul walad. Ummul walad ini otomatis akan merdeka kalau tuannya meninggal. Kalau tuannya meninggal, si Ummul walad ini otomatis merdeka. Saya kira tidak ada agama yang membahas rinci ini, dan tidak ada aturan di Eropa, Amerika, Jepang, Asia dan manapun yang membahas rinci. Islamlah satu-satunya yang punya. Nah, perbudakan itu akan ada lagi. Entah tahun berapa perbudakan itu akan muncul lagi. Sekarang sedang tidak ada. Dan tidak ada satupun ayat, satupun hadis yang mengharamkan perbudakan. Tidak ada. Tidak ada. Walakinnal ma'nal awal aqwali. Beliau pun memilih pendapat yang pertama yang lebih kuat, yang mengatakan bahwa seorang wanita melahirkan seorang budak wanita melahirkan anak, dan anaknya bukan budak. Ya. Wa huwa kinayatun an taghayyuril hal bi sur'atin. Ini menunjukkan sifat dasar hakikat hari kiamat. Apa? Berubah dengan cepat. Nanti beliau akan bawakan contoh-contohnya bagaimana dekatnya hari kiamat itu terjadi perubahan yang sangat cepat. Sampai ada riwayat masuk gerbang kota pagi, sampai di dalam kotanya itu sudah sore. Padahal nggak seberapa, saking cepatnya itu. Barangkali antum merasakan, barangkali insya Allah ya, seperti saya merasakan. Ketika dulu antum masih kecil, TK, SD, misalnya nungguin maghrib, ya, nungguin buka puasa, atau apalah, nunggu apa, terasa lama. Bandingkan dengan sekarang, bandingkan dengan sekarang. Dan itu bukan perasaan, memang ada dalilnya. Idza iqtarabatis sa'ah, ketika waktu itu sudah menjadi dekat. Jadi akhir zaman itu, waktu itu akan menjadi dekat, cepat, singkat gitu. Walaupun setahun tetap 12 bulan, sebulan tetap 30 hari, sehari tetap 24 jam, sejam tetap 60 menit dan seterusnya, tapi kecil bagi Allah, mudah bagi Allah untuk mempercepat itu. Walaupun jam seluruh dunia sama. Ya, apalagi sekarang zaman internet ya, hampir semua jam di handphone kita kan nggak pakai diakurin, nggak pakai di setel, sama terus ya. Tetapi ini dalil, dan ini mungkin perasaan kita sama ya, cepat sekali. Setahun itu terasa cepat sekali. Beda waktu kita TK dulu, SD dulu, setahun lama. Bukan karena kita waktu itu masih kecil, bukan. Bukan. Ya, tanyakan kepada teman-teman antum, saudara antum, insya Allah perasaannya sama. Kenapa? Karena sesuai dengan dalil. Kalau nggak ada dalil, barangkali mungkin kita bisa mengatakan itu cuma perasaan. Tapi ini ada dalil. Jadi mendekati hari kiamat itu waktu menjadi cepat, dan perubahan itu menjadi cepat. Nah, termasuk ini cepat sekali ya. Annal ima'a yalidna man yakununa asyadan malikin,
bahwa para budak akan melahirkan anak-anak yang akhirnya anak itu menjadi tuan. Fahiya kanat mamlukatan fil awal, padahal si wanita ini dari awal adalah mamluk, dimiliki budak. Wa talidu man yakununa asyadan malikin, akhirnya melahirkan anak yang justru menjadi tuan. Wa huwa kinayatun an taghayyuril hal bisur'atin, ini merupakan kinayah, merupakan petunjuk bahwa hari itu keadaan itu berubah secara cepat. Diperkuat oleh kalimat selanjutnya, saya bacakan. Wa antaral hufatal uratal alata, ada seorang bocah, ya mungkin remaja ya, atau mungkin ya sudah cukup umur, mungkin 20-an, 25 ya, nggak pernah pakai sendal, nggak pakai baju, miskin, alah ya, sifat alah kan seperti itu, orang miskin itu nggak pakai sendal, nggak pakai baju ya, tetapi yatatawaluna fil bunyan, baru beberapa tahun sudah meninggikan bangunan, bangunannya tinggi, megah, menjadi kaya cepat ya. Mimma yadullu ala qurbi sa'ah, ini termasuk tanda dekatnya hari kiamat. Karena apa? Taghayyurul hali bisur'atin, berubahnya sebuah keadaan menjadi cepat. Antum tahu, dari mulai Dajjal muncul sebagai orang soleh, orang baik, mengajak kaum muslimin untuk menyembah Allah, mengajak salat, mengajak saum, sampai akhirnya Dajjal mengaku sebagai Tuhan dan disembah. Berapa lama? Berapa lama? 40 hari. 40 hari. Arba'ina yauman. Cuman satu harinya itu seperti setahun. Satu harinya itu seperti sebulan, satu harinya itu seperti sepekan, satu harinya itu seperti hari-hari biasa. Ya jelas 40 tahun pulang. Itu dari Dajjal berpenampilan sebagai orang baik, orang soleh, ngajak kaum muslimin untuk sholat, saum, menyembah Allah, ke masjid dan seterusnya, sampai mengaku sebagai Tuhan dan disembah. Kan keadaan Dajjal mirip-mirip iblis. Sifat iblis, sifat setan itu ada di Dajjal. Apa? Menipu. Dajjal tidak tampil di hadapan kaum muslimin langsung mengatakan akulah Tuhan, sembahlah aku. Tidak. Tapi yaitu tadi, berpenampilan sebagai orang soleh, mengajak kepada kebaikan, mengajak sholat berjamaah dan seterusnya. Lama-lama ketika kaum muslimin sudah thiqah, setelah kita sudah terlanjur jatuh cinta, lalu mengaku sebagai nabi dan dipercaya. Lama-lama mengaku sebagai Tuhan dan disembah. Karena bodohnya kaum muslimin, jauhnya kaum muslimin dari ilmu. Maka insya Allah antum masih ingat siapa yang selamat dari fitnah Dajjal? Masih ingat siapa? Seorang pemuda Arab yang bacaannya Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Nasai, Tirmidzi, berilmu, ilmu sunnah. Dialah yang selamat dari tipuan Dajjal.
Maka untuk selamat dari syubhat, satu-satunya cara adalah sunnah, memahami sunnah, berilmu, ilmu sunnah, bukan ilmu bid'ah. Bahkan ketika yang lain begitu tergoda, terkesima melihat Dajjal menyembah, si anak muda Arab ini mengatakan, anta Dajjal, anta kadzab. Engkaulah Dajjal, si pendusta. Ya. Maka kenapa dia berani mengatakan seperti itu sementara yang lain kelepek-kelepek istilahnya menyembah Dajjal karena kedahsyatan yang luar biasa yang ada pada diri Dajjal? Karena dia tahu, dia berilmu, dia baca di Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Nasai, Tirmidzi, ciri Dajjal itu seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini, persis. Ya, insya Allah seandainya Dajjal muncul hari ini, antum yang baca Sahih Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Nasai, insya Allah antum tahu, oh ini Dajjal. Nah, hari itu kan jauh sekali kaum muslimin dari sunnah. Tidak ada lagi yang membaca Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Nasai, Tirmidzi, kecuali sedikit sekali, termasuk anak muda ini. Gitu ya. Maka anak muda ini dengan mantapnya, dengan pedenya mengatakan, anta Dajjal, anta kadzab. Engkau Dajjal, si pendusta itu. Maka ditangkaplah anak muda ini oleh Dajjal, kemudian dibelah badannya jadi dua dan diinjak-injak, mati tentunya. Setelah itu Dajjal mengatakan, kum, berdirilah. Tiba-tiba berdiri, hidup lagi. Dengan congkaknya si Dajjal mengatakan, masih tidak percaya kalau aku Tuhan? Kalau aku bukan Tuhan, tidak mungkin bisa berbuat seperti ini. Si anak muda ini menjawab, sebelum engkau perlakukan aku seperti ini, aku yakin betul bahwa engkau adalah Dajjal. Sekarang aku tambah yakin bahwa engkau betul-betul Dajjal yang disabdakan oleh Nabi SAW. Aku tidak menyangka bahwa anak muda itu adalah aku. Kan disebut oleh Nabi anak muda itu. Aku tidak menyangka bahwa anak muda yang disebut oleh Nabi itu aku sendiri. Makin mantap. Maka dengan ilmunya si anak muda ini mengatakan, engkau tidak mungkin bisa berbuat seperti ini setelah hari ini kepada siapapun. Dan betul, setelah kejadian itu Dajjal tidak sanggup lagi membunuh, menghidupkan, ya, istilah kita hilang kesaktiannya. Karena apa? Karena ilmu yang luar biasa ini, ilmu sunnah. Itu kan cepat sekali, sangat cepat sekali, persis seperti dua contoh ini. Keadaan itu menjadi cepat. Dari mulai miskin, tidak pakai baju, tidak pakai sendal, orang miskin begitu kan? Enggak selang lama langsung bermegah-megah dalam bangunan rumahnya. Yatatawaluna fil bunyan. Apakah ini sudah terjadi? Insya Allah. Di negeri kita dan di negeri-negeri kaum muslimin yang lain, kita sudah sering dengar hal-hal seperti ini. Ya. Ya Umar, atadri man as-sa'il? Di akhir hadis yang sedang kita bahas ini ada pertanyaan Nabi, ya Umar, atadri man as-sa'il? Wahai Umar, tahukah engkau siapa yang bertanya tempo hari itu? Ya, ini tumben-tumbenan. Biasanya
kalau Nabi kedatangan Jibril, Nabi langsung tahu. Nabi langsung tahu, oh ini Jibril. Walaupun dalam bentuk Arab Badui, walaupun dalam bentuk Dihya Al-Kalbi. Kan Nabi pernah didatangi oleh Jibril dalam bentuk Dihya Al-Kalbi. Dihya Al-Kalbi ini sahabat yang sangat tampan. Nabi tahu kalau itu Jibril. Nah, setelah itu Jibril pergi. Di situ ada Aisyah. Nabi bertanya kepada Aisyah, ngetes, wahai Aisyah, tahukah engkau siapa yang barusan datang, yang sekarang sudah pergi? Aisyah menjawab, tahu, Dihya Al-Kalbi. Nabi mengatakan dia adalah Jibril. Biasanya Nabi tahu. Nah, ini tumben-tumbenan. Nabi nggak tahu kalau itu Jibril, kecuali setelah malian, ya, summan talaqa falabistu malian, ya. Malian itu bukan sejam 2 jam, ya, udah beberapa hari. Ini sekitar 3 hari, bisa lebih bisa kurang, ya. Berarti kan cukup lama. 3 hari baru tahu bahwa itu adalah Jibril. Tentu Nabi tidak boleh menyembunyikan ilmu. Ketika Nabi tahu bahwa yang datang 3 hari yang lalu adalah Jibril, maka Nabi buru-buru memanggil Umar. Ya Umar, atadri manis sa'il? Wahai Umar, tahukah engkau siapa yang datang 3 hari yang lalu? Umar menjawab dengan jawaban yang beradab. Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu, yang paling tahu, ya. Lalu Nabi mengatakan, hadza Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Dia adalah Jibril, sengaja datang untuk mengajarkan ilmu kepada kalian. Dari sini keluar hukum bahwa mengajarkan ilmu dengan cara pura-pura bertanya. Jibril itu pura-pura. Nggak mungkin Jibril nggak tahu Islam itu apa, iman itu apa, kemudian ihsan itu apa, tanda-tanda kiamat itu apa, kapan kiamat. Nggak mungkin Jibril nggak tahu. Ya kecuali yang Nabi menjawab tidak tahu itu, ya. Mal mas'ulu anha bi'alama minas sa'il. Jelas Nabi nggak tahu, Jibril nggak tahu. Jadi Jibril datang pura-pura nanya. Tujuannya apa? Agar yang lain ikut tahu. Gitu. Tentu akan dijawab oleh Nabi dengan ilmu. Dan seluruh sahabat yang ada di situ sikoh dengan Nabi, tidak sikoh dengan Jibril. Ini siapa? Sahabat nggak tahu. Maka jika Jibril langsung bicara tanda hari kiamat begini, Islam adalah begini, iman adalah sini, tentu tidak, apa istilah kita, tidak efektif, ya. Kenapa? Karena para sahabat kan tidak sikoh dengan si fulan itu, kan nggak tahu kalau itu Jibril. Dari sini keluar hukum bahwa kalau kita tidak disikoi orang, tidak usah menyampaikan ilmu, ya, tidak usah. Kecuali dia nanya, kecuali dia memang minta fatwa, kecuali dia memang siap mendengarkan, ya kita sampaikan. Kalau mereka tidak sikoh dengan kita, ya ngapain? Nah, banyak saudara-saudara kita yang salah dalam hal ini. Nggak dikenal, nggak ada yang tahu, tapi main sampaikan. Kecuali para nabi, para rasul tentunya. Kalau para nabi, para rasul mau kenal nggak kenal, sikoh nggak sikoh, wajib menyampaikan. Walaupun akhirnya diusir, dilempar batu seperti orang-orang Taif. Orang-orang Taif nggak ada yang sikoh dengan beliau, tapi karena beliau wajib berdakwah, beliau sampaikan. Adapun kita yang bukan nabi, bukan rasul, tidak.
Kalau tidak siqah, tidak usah menyampaikan. Yang kedua, si penanya, misalnya antum sudah tahu ya hukum kunut subuh bid'ah atau tidak. Antum pura-pura nanya kepada seorang ustaz. Dan di situ orang-orang yang hadir tentu siqah dengan ustaz itu. Nah, ini boleh dengan syarat antum yakin betul dengan ustaz itu bahwa jawabannya pasti betul, itu ustaz nggak kena syubhat. Kalau ustaz itu kena syubhat, ya antum nggak boleh pura-pura nanya. Ya, antum harus kenal dulu ustadznya ini, manhajnya, akidahnya, tidak terkena syubhat. Kalau nggak kenal, jangan coba-coba. Ya, antum pura-pura nanya, Pak Ustadz, hukum tahlilan itu apa? Antum berharap itu bid'ah. Jawabannya, oh bagus itu sunnah. Ya hancur, ya kan? Jamaah siqah sama ustadznya itu. Maka antum kalau mau pura-pura nanya, minimal antum harus kenal manhajnya, akidahnya, fikihnya. Dengan ustadz tersebut tidak terkena syubhat. Ya, beliau membawakan fawaid yang banyak sekali dari hadis Jibril yang kita bahas selama beberapa pertemuan ini ya. Belasan ya, 16, 17 lebih saya kira. Dan beliau mengatakan seandainya dirinci satu persatu apa yang terdapat dalam hadis Jibril ini, maka akan jadilah berjilid-jilid kitab. Dan ucapan beliau ini tidak mengada-ada. Ya coba di dalam Salat masuk di hadis Jibril ini enggak? Salat masuk rukun Islam kan? Coba kitab-kitab tentang salat berjilid-jilid ya kan? Belum saum, belum haji, umrah, ya kan? Belum rukun imannya. Ya. Maka beliau mengatakan akan menjadi berjilid-jilid kitab seandainya hadis Jibril itu dirinci satu persatu. Ya. Maka beliau mengeluarkan belasan fawaid ini masih tidak seberapa. Ya. Oleh karena itu saya pilihkan saja jawazu julusil ashabi ila syaikhihim. Bolehnya para sahabat itu, para murid itu duduk-duduk bersama syekhnya. Boleh, ini bukan termasuk qalil adab. Ini bukan termasuk ulunja. Ya. Jadi dengan dosennya, dengan syekhnya, dengan kiainya duduk bareng, ini enggak masalah. Hanya beliau mengatakan wajib bagi para tulab, para murid untuk memperhatikan waktu guru. Berapa banyak para guru itu, termasuk Nabi alaihi salatu wassalam, orangnya pemalu. Orangnya pemalu. Ya. Beliau pingin sekali para sahabat ini pulang. Sudah lama gitu makan-makan. Ini pas walimahnya beliau dengan Zainab. Ya. Udah makan, udah masuk ngobrol, ya, beliau pemalu, gitu. Maka ditegur oleh Allah. Ya. Ketika berada di rumah Nabi, dan ini bukan khususnya Nabi saya kira ya. Artinya para masyayikh itu, para ulama itu waktunya sangat berharga.
belajar, mengajar, menulis, mutolaah dan seterusnya, maka jangan dihabiskan, ya, kecuali untuk ilmu. Kemudian annal malaikata yumkinu an yatashakkalu bi ashkali ghairi ashkalil malaika. Dimungkinkan para malaikat itu menampakkan dirinya dalam bentuk bukan malaikat tapi manusia. Ya. Tadi ada Arab Badui, ada Dihya Al-Kalbi, gitu. Apakah semua malaikat? Apa semua Allah? Tentu jawabannya semua Allah. Artinya atas izin Allah. Tidak mungkin Jibril datang, bahkan datangnya saja tidak boleh, kan? Pernah kita bahas dulu, Nabi memohon kepada Jibril, kenapa engkau tidak lebih sering datang? Ya, mungkin 3 hari sekali, 4 hari sekali. Kan tidak ada berbulan-bulan. Bahkan di awal-awal kenabian kan sampai hampir 3 tahun nggak datang-datang, sampai Nabi merasakan sesuatu yang luar biasa, sedih sekali. Bahkan beberapa orang menuduh beliau seperti gila atau hampir gila. Nah, maka beliau meminta kepada Jibril, kenapa engkau tidak sering-sering datang? Dijawab oleh Jibril, nahnu ma'murun, kami para malaikat ini hanya disuruh. Kalau suruhan itu datang, sami'na wa ata'na. Sebelum perintah itu datang, kami tidak bisa, tidak berani. Ya, inilah para malaikat. Untuk melakukan perbuatan baik, datang kepada Nabi tentu perbuatan baik sekali, tidak berani kalau tidak ada perintah. Ini berbeda jauh dengan kita, ya. Kita banyak dari kita yang ada perintah, nggak ada perintah, yang penting ini baik. Ini kan sholat, ini kan saum, ini kan umroh, ngapain nunggu perintah, nunggu contoh? Memang Rasul nggak pernah sekali ke Mekah seminggu atau 10 hari di Mekah, umroh berkali-kali, tapi apa salahnya? Nah, itulah kebodohan, ya. Tidak faham bahwa hukum asal ibadah termasuk umroh adalah haram sebelum ada perintah atau contoh dari Nabi SAW. Jibril seperti itu. Dan Jibril sengaja memanggil beliau dengan ya Muhammad, ya, untuk apa? Agar orang-orang di situ nggak ada yang nyangka bahwa itu adalah Jibril. Jadi betul-betul menganggap bahwa itu adalah Arab Badui. Orang Arab Badui memang begitu, nggak ada, ya qalil adab lah, kurang malu, kurang akhlak, kurang adab. Memanggil beliau dengan ya Muhammad biasa. Agar apa? Agar orang-orang, para sahabat betul-betul menyimak ucapan Nabi, tidak menyimak badan Jibril. Coba kalau para sahabat tahu, oh ini Jibril nih, kira-kira yang didengar ucapan Nabi apa ngeliatin Jibrilnya? Ya, insya Allah akan ngeliatin Jibril dari ujung rambut sampai ujung. Malaikat begitu ya, gitu ya. Ya kayak kita gitu, ada apa misalnya artis terkenal gitu kan, nanya kepada seorang ustadz, kita ada di situ, kita ngeliatin artisnya gitu kan, atau ngeliat pejabatnya gitu kan, atau gubernur gitu. Jadi nggak konsen ke ilmu. Kalau kita nggak tahu kan jadi konsen ke ilmu. Maka Jibril sengaja memanggil beliau dengan ya Muhammad, bukan ya Rasulullah. Ya, silakan adzan dulu. Wassallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, wa ba'd. Ada pertanyaan? Ada di surat apa tadi yang mengatakan bahwa waktu itu semakin dekat? Surat Al-Qamar ya, idza iqtarabatis sa'ah, awal-awal ya. Apakah dengan demikian saya tidak wajib mengajak keluarga kepada sunnah karena mereka tidak sikoh? Iya. Iya. Gimana antum mau mengajak mereka tidak sikoh? Ya, ketika antum mengatakan bapak jangan tahlilan, jangan muludan, yang keluar kan caci makian. Bahkan antum, mereka tahu antum enggak mau tahlilan muludan, mereka marah. Gimana mau ngajak? Ya, maka yang terbaik tunjukkan akhlak yang dulu, akhlak yang bagus. Setelah antum kenal sunnah, antum lebih dekat dengan keluarga besar, banyak membantu kalau antum punya rezeki lebih, banyak memberikan perhatian dan seterusnya dan seterusnya. Lalu ajak ngaji, ya. Ajak ngaji. Kalau antum yang ngomong langsung, mereka kan gak siko. Ajak ngaji, biar dengerin langsung dari ustadznya. Kalau dengerin langsung dari ustadznya kan mereka diem. Ustadznya yang ngomong sejam, 1,5 jam, mudah-mudahan masuk. Tapi kalau antum langsung yang ngasih, antum sekalimat, mereka sekalimat, malah 5 kalimat, tidak apa istilahnya kontraproduktif ya. Maka tunjukkan dulu akhlak yang baik ya. Bagaimana Nabi 40 tahun 40 tahun diem ya, menunjukkan akhlak yang luar biasa sampai 40 tahun. Sengaja Allah menunjukkan betapa mulianya akhlak Nabi SAW selama 40 tahun itu. Habis itu baru turun wahyu, kemudian suruh menyampaikan, itu pun ditentang, ditolak pada awalnya. Tentu itu bagian dari ujian ya. Bagaimana antum baru ngaji sebulan 2 bulan, setahun 2 tahun, lalu mengajak tanpa menunjukkan akhlak yang mulia. Setelah mandi besar kemudian kentut, apakah harus diguyur lagi? Tidak ya. Yang harus mandi adalah hadas besar, jima, keluar air mani. Adapun kentut, kencing bukan hadas besar, maka tidak membatalkan mandinya tadi, nggak harus mandi ya. Kecuali kalau mau sekalian wudu ya. Kalau sekedar menghilangkan hadas besar, maka kentut, kencing dan seterusnya nggak masalah. Itu cuman hadas kecil. Menghilangkan hadas kecil cukup dengan wudu. Bagaimana hukum mendekati wanita yang masih masa iddah, bahkan sampai melamarnya? Haram, tidak boleh. Tidak boleh. Baik secara sharih, terang-terangan, atau kinayah, sindiran, dua-duanya tidak boleh. Kecuali wanita dalam masa iddah ditinggal mati suami, itu boleh dengan sindiran, tidak boleh dengan terus terang. Kan masa iddah wanita yang ditinggal mati suami berapa? 4 bulan 10 hari, arba'ata asyurin wa asyara. Baru 3 bulan antum sudah ngelamar dia, tidak boleh ya. Yang boleh pakai kinayah, pakai sindiran ya. Misalnya, Dek atau Neng, kalau masa iddah habis bilang-bilang abang ya. Nah, ini kan nggak sore ya.
nggak terang-terangan. Kalau terang-terangan, mau nggak nikah sama abang? Kalau masa idah habis, nggak boleh. Tunggu dulu masa idah habis, baru dilamar. Apakah berarti di zaman Rasul dan para sahabat belum ada wanita budak yang melahirkan anak? Sepertinya begitu. Sepertinya begitu. Para sahabat berazal. Makanya muncul pertanyaan azal itu karena mereka menjima budak, bukan menjima istri. Kalau menjima istri, para sahabat ingin ada hasilnya, yaitu anak. Adapun menjima budak, para sahabat nggak pingin dapat anak dari budak itu. Makanya para sahabat menjima budak dan berazal, mengeluarkan air mani dari rahim yang secara logika sederhana nggak mungkin hamil. Ya, lalu keluar jawaban dari Nabi bahwa roh yang telah Allah persiapkan tidak mungkin batal. Bolehkah DKM masjid menyediakan kopi? Kopinya dari mana? Kalau DKM masjid patungan ya tentu boleh sekali, bagus kan? Kalau uang kas nanti dulu ya. Umumkan dulu kepada jauh-jauh hari kepada siapapun yang menyumbang masjid, ya kan? Bahwa uang yang Anda masukkan ke tromol ini sebagiannya buat beli kopi. Gitu. Kan ini bagian dari amanah kan? Kan biasanya mereka menyumbang masjid itu untuk listrik, kebersihan dan seterusnya. Untuk sesuatu yang janggal ya harus diumumkan. Bagian dari amanah. Kalau kumur-kumur dulu baru istinsyak, apakah boleh? Karena kalau bersamaan agak susah. Susah tapi insya Allah diusahakan bisa. Apa yang dicontohkan oleh Nabi kita contoh. Walaupun kesulitan awalnya, insya Allah bisa. Diusahakan. Kumur-kumur dan istinsyak sekali ambilan. Apakah pendapat yang mengatakan bahwa anak zina boleh dinasabkan ke ayah biologisnya ini pendapat yang kuat? Tidak, tidak kuat. Bahkan lemah sekali. Ya. Karena zina itu betul-betul tidak ada harganya. Maka betul-betul secara hukum dia bukan ayahnya. Gitu ya. Maka kalau dia bukan ayahnya, ya otomatis nggak ada waris, nggak ada nasab, nggak ada perwalian, hilang semua. Karena memang bukan ayahnya. Disebut ayah adalah ketika dia menikahi ibunya, kemudian baru dia menjima istrinya itu yang akhirnya menjadi ibunya itu, berarti itu ayah. Ini dia tidak menikah, langsung berzina, punya anak, maka betul-betul dia bukan ayahnya. Ya. Kalau bukan ayahnya, berhakkah jadi wali? Ya nggak berhak. Berhakkah dinasabkan kepada dia? Ya nggak berhak. Berhakkah dia dapat waris ketika anaknya meninggal atau sebaliknya? Tidak, tidak saling mewarisi. Betul-betul orang lain. Ya. Maka ini sampaikan kepada putra-putri kita agar mereka semakin jauh dari zina, terutama para wanita. Ketika sudah mau dizinai, betul-betul ini musibah yang luar biasa. Tidak bisa menuntut apa-apa, bahkan menuntut dinikahi saja tidak boleh. Terjadi di zaman Umar, ya kan?
ada seorang laki dan perempuan. Ini kejadian kedua setelah Abu Bakar. Abu Bakar terjadi juga, cuman di zaman Abu Bakar dinikahkan kemudian setelah dicambuk ya, karena kan masih bujang, lalu dinikahkan. Di zaman Umar kejadian lagi, ini ada di Sunan Darimi, lakinya tidak mau dinikahkan oleh Umar, tidak mau, dan Umar tidak berani memaksa. Kenapa? Karena itu tadi, zina tidak ada harganya. Wallahu. Ya, silakan. Kalau kita bangun malam itu tadi terlambat, cuma punya waktu 3 rakaat sholat, itu yang utama sholat tahajud 2 rakaat dengan mimpi 1 rakaat, atau kita langsung itu 3 rakaat? Itu pertanyaan pertama. Yang kedua tentang iman pada hari kiamat. Ketika di padang mahsyar itu kan kita nanti dikumpulkan gitu. Ada riwayat bahwa mengatakan bahwa nanti manusia itu akan ke Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim. Nah, para nabi itu menyatakan tidak sanggup dengan menyatakan bahwa Tuhanku sangat marah, sedang marah, dan belum pernah marah sebelumnya dan tidak akan marah setelahnya. Nah, dari ayat itu tadi ya. Yeah. Nah, yang saya mau tanyakan itu, di dalam Al-Quran itu kan Allah selalu mengatakan bahwa hampir pecah langit, karena ada orang yang mengatakan bahwa Allah itu punya anak. Ya. Di situ saya tidak melihat apakah Allah itu marah atau tidak, tapi yang penting dinyatakan bahwa langit itu hampir pecah gitu. Yeah. Tapi kalau kita balik lagi ke hadis yang tadi, Allah itu belum pernah marah sebelumnya. Artinya walaupun itu marah, tapi itu belum marah benar lah gitu. Nah, marah yang lebih dahsyat itu adalah ketika kita pada masa itu. Nah, pertanyaan saya, sedahsyat apa Allah marah itu sampai itu kita tuh tak apa nih? Ya, dahsyat itu bagaimana gitu? Waktu itu. Ya, gimana nggak dahsyat ya? Seluruh manusia entah berapa triliun, nggak ada satupun yang dikasih makan, nggak ada satupun yang dikasih minum. Kayak apa itu marahnya? Sewaktu ada yang mengatakan bahwa Allah punya anak, walaupun marahnya luar biasa, ya, langit hampir runtuh, bumi hampir pecah belah, gunung-gunung hampir meledak, tapi Allah masih memberi makan, minum, gitu ya. Masih ada yang tidur nyenyak dan seterusnya walaupun kafir. Nah, hari itu kita tidak bisa membayangkan kemarahan Allah. Manusia nggak ada satupun yang dikasih baju, nggak ada ya satupun yang dikasih alas kaki, makan, minum, bahkan setetes air tidak dikasih. Kayak apa itu marahnya? Belum pernah kan seperti itu. Allahu. Yang tadi kalau memang bisa tahajud dan witir, iya. 2 tahajud 1 witir, karena witir 1 rakaat sudah cukup. Wallahu. Habis? Mengenai anak yang lahir dari budak itu bukannya ada yang dari Rasulullah itu punya dari budak itu Ibrahim kalau nggak salah itu ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, misalnya ada orang asing masuk ke Indonesia tanpa izin, bukan orang Indonesia maksudnya, terus kita tangkap, kita ambil hartanya, kita jadikan budak, itu menurut hukum Islam bagaimana? Enggak ya, budak itu peperangan, dan itu penguasa dengan penguasa, bukan orang per orang. Tiba-tiba kita tangkap orang mana gitu, wah kamu budak, saya kira enggak. Secara hukum lemah dan dia kan bisa lari. Itu betul-betul pemerintah dan resmi ini budak gitu, dan tidak bisa lari kemana-mana. Tentang Ibrahim bukan bahwa ibunya budak, iya betul tadinya.
Kan akhirnya dinikah. Beberapa sahabat bertanya, Maria Al-Qibti ini budak apa bukan? Nah, dijawab, lihat saja akhirnya pakai cadar apa tidak. Kan akhirnya pakai cadar. Karena seluruh istri Nabi wajib pakai cadar. Maka tidak bisa dikatakan bahwa Ibrahim anak budak, karena sudah dimerdekakan dan sudah dinikahi. Wallahu. Ya, itu lagi. Kaitannya dengan sholat sunat seperti sholat tahajud, kita mau pasrah itu kan yang saya tahu dua. Tapi sebenarnya sunahnya katanya dua tahiyat awal, kemudian berdiri lagi. Jadi 4 rakaat, nggak perlu sampai selesai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi yang sunnah disebut dia bilang Ustaz kita salam itu. Jadi 2 rakaat tahiyat awal berdiri lagi. Kemudian 2 rakaat lagi baru salam. Itu sunnah. Yang pertama. Yang kedua, ini sholat sunat ya. Sholat sunat 4 rakaat. Apakah pakai atahiyat awal atau enggak gitu ya? Oh, ya. Rajih insya Allah pakai atahiyat awal. Yang tidak pakai atahiyat awal harus bawa dalil. Yang pakai atahiyat awal enggak perlu bawa dalil. Karena memang kaidahnya semua sholat sunat mengikuti sholat wajib. Artinya kalau sholat 2 rakaat tentu sama persis dengan subuh. Sholat 4 rakaat tentu sama persis dengan duhur, asar, isya. Nah, sholat 3 rakaat mestinya sama persis dengan maghrib. Tapi kan dilarang oleh Nabi. Justru pelarangan Nabi ini menunjukkan kalau tidak dilarang berarti sama persis dengan maghrib. Nah, karena sholat 4 rakaat tidak dilarang oleh Nabi sama persis dengan isya, duhur, asar, justru otomatis sama dengan duhur, asar, isya. Ya. Setelah rata-rata kita sholatnya imam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kedua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi sebenarnya justru yang tidak dikerjakan justru kata assalamualaikum pertama kita juga di assalamualaikum pertama, yang kedua. Iya betul. Iya betul. Memang ada hilaf seperti ini, tapi di Bukhari dinyatakan seperti itu. Salam kita para makmum ikut salam. Habis ya? Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.